Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di video kali ini, di sini saya akan menunjukkan penggambaran part 3 untuk desain daripada klaim. Langkah pertama, teman-teman bisa lakukan sketch pada bagian front plan. Selanjutnya, kita gunakan garis bantu menggunakan fitur centerline. Kita buat dari titik tengah menuju ke kanan seperti ini. Selanjutnya, kita buat dua buah lingkaran pada setiap ujung garis seperti ini. Sudah, Smart Dimension. Pada ukuran lingkaran ini, kita beri ukuran sebesar 6. Dan yang ini kita beri ukuran juga 6. Lalu pada garis ini, kita beri ukuran sebesar 45. Centang. Selanjutnya, kita pergi ke menu Offset Entities. Teman-teman bisa klik pada bagian garis ini, lalu centang pada bagian Cup Ends, lalu pilih pada bagian Arcs. Sedangkan untuk besaran parameter, kita ganti menjadi 6,25. Sudah, centang. Selanjutnya, teman-teman pergi ke fitur Sheet Metal, lalu Base Length. Untuk besaran parameter sheet metal, kita biarkan saja menjadi 2,5. Sedangkan kita klik pada bagian Reverse Direction. Sudah, klik centang. Selanjutnya, kita akan gambar pada permukaan ini dengan cara klik, lalu sketch. Pertama, kita akan buat garis lurus vertikal seperti ini. Selanjutnya, kita beri ukuran garis ini terhadap titik tengah ini. Kita beri ukuran sebesar 12,5. Sudah, teman-teman bisa klik centang. Lalu pergi ke fitur sheet metal, lalu klik choke. Nah, lalu teman-teman bisa klik pada bagian permukaan ini, maka akan terjadi bending seperti ini, melengkung seperti ini. Untuk besaran parameter, kita ganti menjadi 3 mm. Jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Selanjutnya, kita gambar lagi pada permukaan ini. Kita ulangi hal yang sama seperti tadi, buat garis, lalu beri ukuran sebesar 12,5. Sheet metal, choke. Klik pada permukaan ini. Pastikan nanti untuk si benda membuat garis atau bentuk seperti ini ya. Jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Mungkin pada penggambaran part ini, teman-teman bisa save terlebih dahulu sebelum lanjut ke part selanjutnya. Baik, jika sudah di-save, selanjutnya kita pergi ke penggambaran part selanjutnya. Pada penggambaran part ini, teman-teman bisa lakukan sketch pada bagian front plan. Selanjutnya, kita akan buat lingkaran di tengah seperti ini. Untuk besar lingkarannya, kita beri ukuran sebesar 14. Sudah, klik centang. Lalu pergi ke Extrude Boss Base. Selanjutnya, pada direction 1, kita extrude dengan besaran parameter sebesar 100. Sudah, teman-teman bisa klik Reverse Direction, lalu centang. Selanjutnya, kita akan sketch pada permukaan ini. Kita akan buat kotak menggunakan fitur Center Rectangle. Kita buat kotak saja terlebih seperti ini. Jika sudah, kita beri ukuran untuk bagian yang ini sebesar 11. Sedangkan untuk panjangnya, kita biarkan saja, yang penting sudah melewati daripada si lingkaran ini. Sudah, klik fitur Extrude Cut. Pada bagian besaran parameter, kita ganti menjadi 15. Lalu centang pada bagian Flip Side to Cut. Jika sudah, teman-teman klik centang. Selanjutnya, kita gambar pada permukaan ini. Kita akan buat garis bantu miring seperti ini.
Lalu kita buat lingkaran pada di center si ini. Sudah, kita beri ukuran untuk lingkaran ini sebesar 6 mm. Sudah, kita akan extrude cut. Pastikan menembus ya. Sudah, klik centang. Lalu, selanjutnya kita pergi ke fitur fillet. Kita gunakan fitur chamfer. Klik pada permukaan ini. Untuk besaran parameter, kita ganti menjadi 1. Jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk bagian part ini sebelum lanjut ke bagian part selanjutnya. Baik, jika sudah di-save, kita akan melanjut untuk menggambar part selanjutnya. Pada bagian ini, teman-teman bisa klik pada bagian front plane. Selanjutnya, teman-teman bisa buat sketsa seperti ini. Oke, jika sudah membuat sketsa seperti ini, selanjutnya kita akan fitur Smart Dimension. Garis ini terhadap garis ini, kita beri ukuran sebesar 13. Selanjutnya, garis ini terhadap garis ini, kita beri ukuran sebesar 20. Lalu, garis ini terhadap garis ini sebesar 5. Selanjutnya, garis ini kita beri ukuran sebesar 3. Lalu, garis ini terhadap garis ini kita beri ukuran 7. Lalu, kita akan gunakan fitur fillet. Klik pada pojok ini. Kalau tidak bisa, kita ganti terlebih dahulu untuk besaran parameter. Kita ganti menjadi 1,5. Lalu klik pada bagian pojok ini. Jika sudah, klik centang. Selanjutnya, kita akan buat garis bantu menggunakan fitur centerline. Kita buat dari titik ini menuju ke kanan seperti ini. Oke, jika sudah, kita gunakan fitur, lalu klik revolve boss base. Maka akan terbentuk bidang seperti ini atau bentuk seperti ini. Pastikan untuk bagian axis of revolution teman-teman select pada bagian garis putus-putus yang ini. Jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Silakan teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk pada bagian part ini sebelum lanjut ke part selanjutnya. Oke, jika sudah di-save, kita lanjut untuk penggambaran part selanjutnya. Teman-teman bisa lakukan sketch pada bagian right plane. Selanjutnya, kita akan buat atau teman-teman bisa contoh untuk penggambarannya seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan lakukan mirror entities. Pada bagian entities to mirror, teman-teman bisa klik pada bagian garis ini, ini. Sedangkan pada bagian mirror about, teman-teman klik pada bagian garis ini. Lalu centang. Selanjutnya, kita beri dimensi menggunakan Smart Dimension. Pertama, garis ini terhadap garis ini, kita beri ukuran sebesar 3. Lanjut, garis ini terhadap garis ini, kita beri ukuran sebesar 16. Lalu, garis titik ini terhadap titik ini, kita beri ukuran sebesar 1. Lanjut, titik ini terhadap titik ini, kita beri ukuran sebesar 1. Selanjutnya, garis ini terhadap garis ini, kita beri ukuran sebesar 2. Lalu, garis ini terhadap garis ini, kita beri ukuran sebesar 5.
Jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Lalu kita akan klik pada bagian garis ini, for construction. Jadi putus-putus seperti ini. Jika sudah, kita akan gunakan fitur revolve workspace. Untuk axis revolution, teman-teman klik pada bagian garis ini. Maka akan terbentuk seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Lalu, pada bagian part ini akan menjadi dua konfigurasi, yaitu konfigurasi 16 mm dan juga konfigurasi 11 mm. Baik, kita masuk ke menu konfigurasi. Kita rename terlebih dahulu untuk bagian part ini. Untuk bagian part ini kita bisa tulis menjadi 16 mm. Selanjutnya, kita tambah konfigurasi. Untuk konfigurasi selanjutnya, kita klik pada bagian 11 mm. Oke, untuk pada bagian kali ini, kita akan mengedit pada bagian yang 11 mm. Jadi, langkah selanjutnya, teman-teman bisa klik pada bagian ini. Lalu, pada bagian annotation, teman-teman bisa klik kanan, lalu klik pada bagian show features dimension. Maka akan muncul fitur seperti ini. Selanjutnya, pada bagian 16 ini, teman-teman edit menjadi 11. Sudah, klik centang. Jika teman-teman sudah melakukan edit, tetapi dari si bentuk belum mengalami perubahan, teman-teman bisa klik pada bagian yang ini. Rebuild. Klik, maka akan terjadi perubahan. Selanjutnya, teman-teman bisa save untuk si part ini. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk cara penggambaran part 3 untuk desain daripada klaim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.